Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Zakiatul Jana dari kelas 108. Jadi saya di sini ingin merefleksikan pembelajaran saya selama 1 semester di mata pelajaran kimia. Jadi yang pertama itu ada kimia dalam kehidupanku. Saya mempelajari itu. Dari materi itu saya mengetahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti berkaitan dengan kimia. Seperti kita mandi membutuhkan air, terus kita membutuhkan karbohidrat untuk menambahkan energi ke dalam diri kita. Terus habis itu kita juga membutuhkan oksigen untuk bernafas gitu kan. Terus saya juga mempelajari teori perkembangan atom. Di situ saya mempelajari teori model atom dari Dalton, terus dari Thomson dan juga dari Rutherford. Kalau teori model atom dari Dalton itu bentuknya seperti bola pejal. Kalau dari Thomson itu seperti kismis. Lalu kalau Rutherford itu seperti tata surya. Saya juga mempelajari notasi atom. Di situ isinya tuh kayak tentang ada lambang unsur, terus nomor atom sama juga nomor masanya. Saya juga mempelajari hubungan dua atom seperti isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, kalau isotop itu dua atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Nah, jika isobar itu memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Nah, kalau isoton itu dua atom yang memiliki jumlah neutron yang sama gitu. Nah, saya juga mempelajari konfigurasi elektron, lalu teori mekanika kuantum. Terus saya juga mempelajari bilangan kuantum. Di situ seperti ada asas Aufbau, terus ada kaidah Hund, dan juga ada larangan Pauli. Di asas Aufbau ini saya mengenal bentuk orbital SPDF gitu. Saya juga disuruh gambar orbital SPDF. Nah, saya juga mempelajari urutan konfigurasi berdasarkan kulit. Lalu saya mempelajari sistem periodik unsur. Di materi ini waktu itu saya pernah disuruh hafalkan sistem periodik unsur golongan 8A gitu. Nah, di sistem periodik unsur ini saya dikasih tahu bahwa kayak dalam satu golongan itu diambil dari unsur yang memiliki sifat kimia yang mirip gitu. Terus saya juga mempelajari sejarah perkembangan sistem periodik unsur, kayak itu dari ditemukannya unsur logam dan non-logam hingga ke terbentuknya tabel periodik unsur yang modern yang digunakan hingga saat ini gitu. Terus saya juga mempelajari kayak jari-jari gitu. Terus kayak di situ tuh jari-jari itu tuh dipengaruhi oleh perbedaan kulit atom, muatan inti atom, terus perbedaan kation anionnya, dan juga ion ke elektroniknya. Nah, di situ juga saya dikasih tahu kalau kayak jika tarikannya itu lebih kuat, maka jari-jarinya itu akan lebih kecil. Nah, sebaliknya kalau tarikannya lebih lemah, berarti jari-jari lebih besar gitu. Terus saya juga mempelajari tentang muatan inti, terus afinitas elektron. Saya juga mempelajari ke elektronegatifan, dan juga saya mempelajari logam dan non-logam. Saya juga mempelajari sifat logam dan non-logam. Kalau logam itu berkaitan dengan melepaskan elektron. Nah, sebaliknya kalau non-logam itu berarti berkaitan dengan menerima elektron gitu. Terus saya juga belajar tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Terus saya juga mempelajari tentang atom duplet gitu. Nah, contoh senyawa kovalen itu contohnya tuh ada air. Air itu kan unsur senyawanya H2O. Nah, H itu kan hidrogen. Hidrogen itu termasuk atom duplet karena cuma memiliki atom itu satu. Dan kalau duplet itu biar stabil itu 2 gitu. Kan kalau dikonfigurasikan juga
elektron valensinya itu satu kan, jadi dia tuh butuh sebenarnya tuh kayak kalau biar stabil itu butuh satu lagi gitu kan, satu atom lagi gitu. Terus habis itu kalau oksigen itu kan punya nomor atom 8, kalau dikonfigurasikan menjadi 2 sama 6. Nah kan elektron valensinya tuh 6 ya. Jadi kalau dan itu tuh dia bukan duplet. Jadi biar stabil itu elektron valensinya harus 8. Jadi dia butuh 2 atom lagi gitu. Nah, caranya itu hidrogen ini harus ngebagi, kayak mereka tuh saling sharing gitu loh. Jadi kan si oksigen ini butuh 2, sedangkan si hidrogen ini punya 1 doang. Jadi si biar stabil itu si oksigennya butuh 2 hidrogen. Jadi mereka saling sharing gitu, kayak saling berbagi gitu. Jadi hidrogen dapat kayak 1 dari oksigen, kayak masing-masing 1 gitu. Kayak kan gimana ya, pokoknya saling berbagi gitu lah, saling sharing biar sama-sama biar sama-sama stabil gitu, biar hidrogennya jadi 2 dan oksigen itu jadi 8. Nah terus karena hidrogennya butuh 2, jadi unsur senyawanya adalah H2O. Terus kalau senyawa ion itu tuh contohnya kayak garam. Nah garam itu kan itunya NaCl ya, unsur senyawanya. Nah NaCl ini Na ini kan nomor atomnya 11, kalau dikonfigurasikan jadi 2, 8, 1. Jadi elektron valensinya 1. Terus kalau Cl atau klorin itu ada 17. Jadi si klorin ini kalau konfigurasi elektronnya konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 7. Nah kan tadi natrium elektron valensinya kan 1 ya. Terus jadi dia tuh harus ngelepasin 1 atom buat stabil, karena kan dia juga bukan atom duplet kan, jadi stabilnya berarti 8. Terus jadi dia harus ngelepas 1 elektron. Nah sedangkan Cl ini butuh 1 atom buat stabil. Jadi dari yang atom 1 ini yang dilepas Na kan, Na ngelepasin 1 atom. Nah 1 atomnya ini dikasih ke klorin gitu, jadi biar sama-sama stabil. Nah karena ada yang melepas dan ada yang menerima, itu namanya senyawa ion. Nah untuk di semester ini target pembelajaran saya itu belum sesuai dengan target saya. Mungkin karena belajar saya kurang, atau karena catatan saya mungkin kurang lengkap atau gimana. Jadi kayak ada yang kurang gitu kalau saya belajar. Terus mungkin juga masih ada beberapa materi yang kayak saya tuh belum paham banget gitu. Nah rencana belajar untuk kedepannya mungkin saya bakalan lebih sering lengkapin catatan-catatan saya. Terus saya juga bakal mungkin bikin jadwal untuk belajar, atau semisal saya belum paham juga, saya mungkin beraniin diri untuk nanya ke guru ataupun ke teman saya gitu setidaknya. Nah untuk kritik dan sarannya untuk mata pelajaran kimia ini, mungkin kan karena Pak Rifki kadang tuh nggak masuk ke kelas karena ada suatu hal, jadi mungkin atau
lagi ada kegiatan di hari yang harusnya Pak Rifki ngajar, tapi karena ada kegiatan jadi Pak Rifki nggak ngajar. Terus di pertemuan selanjutnya itu malah jadinya tuh Pak Rifki harus ngejelasin banyak biar kelas saya tuh nggak ketinggalan gitu kan. Dan itu mungkin kayak jadinya tuh jadi kayak belum masuk banget di otak saya, ya di pemahaman saya maksudnya. Terus jadinya kayak di push gitu loh. Terus kayak ya udah sih mungkin gitu aja, tapi selebihnya Pak Rifki ngajarnya udah oke banget sih, kayak udah baik banget. Terus Pak Rifki juga kadang tuh seru gitu, kayak bisa juga diajak buat kayak sekalian cerita tapi tetap belajar dengan serius gitu. Dan mungkin karena pelajaran Pak Rifki itu jam terakhir mau pulang dan itu udah siang, jadi mungkin saya kadang ngantuk gara-gara itu jam terakhir gitu. Nah, untuk perlombaan saya di semester 1 ini belum mengikuti lomba apapun gitu. Jadi gak ada lomba yang saya ikuti di semester 1 ini. Sekian dari saya, terima kasih.